Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 dengan tema berhenti bermegah yang sia-sia. Bertobatlah, kembalilah ke hati yang benar. Aku bacakan teksnya ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Janganlah seorang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Halo semuanya, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 dengan tema Berhenti bermegah yang sia-sia. Bertobatlah, kembalilah ke hati yang benar. Aku bacakan teksnya ya, Yeremia 9 23 sampai 24. Janganlah seorang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini adalah peringatan keras dari Tuhan. Kita seringkali terjebak dalam kebanggaan yang salah arah. Kita bermegah dengan kepandaian, padahal kebijaksanaan sejati hanya dari Tuhan. Kita bermegah dengan kekuatan, padahal yang kuat di mata Tuhan adalah yang lemah dan rendah hati. Kita bermegah dengan kekayaan, padahal harta yang kekal hanya ada dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang bermegah dengan semua itu. Dia mencari sikap hati yang benar dan jiwa-jiwa yang terhilang. Ironisnya, seringkali kita lupa, orang yang duduk di gereja, yang aktif melayani, bisa jadi justru jiwa yang paling terhilang karena sibuk dengan drama rohani. Jadi, mari kita bertobat. Tinggalkan kesombongan rohani, buang ambisi terselubung, dan jangan lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, Tuhan mencari hati yang benar dan jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan orang-orang yang enggan, malas, atau bahkan gak mau gereja itu jiwa yang terhilang. Tapi justru yang di dalam gereja itulah sebenarnya yang terhilang. Sadarilah itu. Lunardi Solarius. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus, sebelum semuanya terlambat. God bless you all. Kebanggaan yang salah. Bangsa Israel dahulu bermegah dengan hikmat, kekuatan, dan kekayaan mereka. Gereja masa kini sama aja, hanya beda beda kemasan, gelar teologi, dan kepintaran khotbah, jabatan pelayanan, dan posisi rohani. Gedung megah, konser pujian, subscriber YouTube. Kita pikir itu kebanggaan, padahal itu semu. Tuhan sama sekali tidak berkenan. Betul sekali. Bangsa Israel dulu bermegah dengan hikmat, kekuatan, dan kekayaan mereka. Namun, gereja masa kini tidak jauh berbeda, hanya saja dengan kemasan yang berbeda. Gelar teologi dan kepintaran khotbah seringkali menjadi kebanggaan, padahal kebijaksanaan sejati hanya dari Tuhan. Jabatan pelayanan dan posisi rohani seringkali dijadikan ajang untuk bermegah, sementara panggilan sejati adalah melayani dengan rendah hati. Gedung megah, konser pujian, dan jumlah subscriber YouTube seringkali menjadi ukuran kesuksesan rohani. Padahal itu semua hanyalah kebanggaan yang semu. Tuhan tidak pernah terkesan dengan semua itu. Yang Tuhan cari adalah hati yang benar, yang rendah hati di hadapannya, dan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi, mari kita berhenti bermegah dengan hal-hal yang fana dan kembali kepada panggilan sejati kita, mengenal Tuhan dan hidup dalam kasih setia, keadilan, dan kebenarannya. Kesombongan rohani yang halus.
Yang paling berbahaya bukan kesombongan duniawi, tapi kesombongan rohani. Kita berkata, "Puji Tuhan," tapi hari dalam hati berkata, "Lihat aku betapa hebatnya aku." Kita berkhotbah, bernyanyi, melayani, tapi seringkali bukan untuk Tuhan, melainkan untuk tepuk tangan jemaat. Ironis ya, pelayanan yang seharusnya untuk memuliakan Tuhan, tapi malah jadi ajang mencuri kemuliaannya. Betul sekali. Kesombongan rohani yang halus ini seringkali lebih berbahaya daripada kesombongan duniawi. Kita bisa saja berkata, puji Tuhan dengan mulut kita, tapi dalam hati kita sesungguhnya mencari pujian untuk diri sendiri. Kita bisa berkhotbah dengan penuh semangat, bernyanyi dengan suara merdu, dan melayani dengan antusias. Namun jika itu semua dilakukan untuk mendapatkan tepuk tangan jemaat, maka kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ironis sekali ya, pelayanan yang seharusnya untuk memuliakan Tuhan, malah menjadi ajang untuk memuliakan diri sendiri. Maka dari itu, mari kita introspeksi. Jangan sampai kita terjebak dalam perangkap ini. Pelayanan yang sejati adalah yang dilakukan dengan hati yang tulus, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Mari kita kembali kepada hati yang benar di hadapannya, dan biarkan setiap tindakan kita memuliakan Dia, bukan diri kita sendiri. Ambisi terselubung di balik rohani. Lebih halus lagi, ada ambisi terselubung. Contohnya ya, rebutan kursi pelayanan dengan alasan damai pekerjaan Tuhan. Ingin viral dengan alasan supaya banyak orang diberkati. Cari gengsi lewat jabatan rohani dengan alasan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal kalau hati kita jujur itu lebih banyak tentang kemuliaan diri kita sendiri. Kita gunakan nama Tuhan untuk mengangkat nama kita sendiri. Benar sekali, ambisi terselubung ini seringkali lebih halus dan sulit dikenali. Misalnya, ada yang berebutan kursi pelayanan dengan alasan demi pekerjaan Tuhan. Padahal sebenarnya itu lebih kepada keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau kekuasaan. Ada pula yang ingin menjadi viral dengan alasan supaya banyak orang diberkati, tapi sebenarnya itu lebih kepada keinginan untuk mendapatkan popularitas dan pengakuan. Atau mungkin ada yang mencari gengsi lewat jabatan rohani dengan alasan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal itu lebih kepada keinginan untuk mendapatkan status dan pengakuan di tengah jemaat. Ironisnya, seringkali kita menggunakan nama Tuhan untuk mengangkat nama kita sendiri. Kita melayani, berkhotbah atau bernyanyi, tapi tujuan kita sesungguhnya adalah untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain, bukan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Jangan biarkan ambisi terselubung ini menguasai hati kita. Pelayanan yang sejati adalah yang dilakukan dengan hati yang tulus untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Mari kita kembali kepada panggilan sejati kita, yaitu mengenal Tuhan dan hidup dalam kasih setia, keadilan, dan kebenarannya. Apa yang Tuhan cari? Tuhan tidak mencari gedung besar, lampu sorot, atau acara megah. Tuhan mencari sikap hati yang benar di hadapannya dan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan jangan kaget kalau ternyata yang paling terhilang bukan orang di luar gereja, tapi justru merekalah yang duduk di dalam gereja. Kita hadir setiap minggu, rajin pelayanan, tapi hati jauh dari Tuhan. Ironis banget ya, gereja penuh tiap minggu, tapi supaya bisa tetap tetap apa ya ini, tetap sepi ya. Tapi surga bisa tetap sepi karena kita sibuk main drama rohani.
Betul sekali. Tuhan tidak mencari gedung besar, lampu sorot, atau acara megah. Tuhan mencari sikap hati yang benar di hadapannya dan jiwa-jiwa yang terhilang. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas rohani, hadir setiap minggu, rajin pelayanan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita sibuk dengan aktivitas gereja, tapi melupakan esensi dari hubungan yang tulus dengan Tuhan. Ironisnya, gereja bisa penuh setiap minggu, tapi kalau hati kita tidak benar, surga bisa tetap sepi. Kita sibuk dengan drama rohani, tapi kita lupa bahwa yang Tuhan cari adalah hati yang tulus, yang benar di hadapannya. Mari kita kembali kepada panggilan sejati kita, yaitu mengenal Tuhan dan hidup dalam kasih setia, keadilan, dan kebenarannya. Jangan biarkan rutinitas rohani kita mengalihkan fokus dari apa yang benar-benar Tuhan inginkan. Jadilah, guys, berhentilah bermegah pada hal-hal yang fana. Tinggalkan kesombongan rohani. Buang ambisi terselubung. Jangan lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Mari bertobat sungguh-sungguh. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kembalikan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hiduplah dalam kasih setia, keadilan, dan kebenaran yang benar-benar Tuhan sukai. Benar sekali, teman-teman. Mari kita berhenti bermegah pada hal-hal yang fana. Tinggalkan kesombongan rohani. Buang ambisi terselubung dan jangan lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Mari bertobat sungguh-sungguh, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kembalikan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hiduplah dalam kasih setia, keadilan, dan kebenaran yang benar-benar Tuhan sukai. Mari kita jalani hidup yang memuliakan Dia, bukan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Jadi, Yeremia 9 ayat 23-24 adalah teguran keras sekaligus panggilan kasih. Dunia boleh mengejar gengsi, tapi kita dipanggil untuk kembali kepada hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, mengasihi Dia dan hidup dalam kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Makanya satu hal yang penting ya, bukan orang-orang yang enggan atau malas atau bahkan nggak mau ke gereja itu adalah jiwa yang terhilang. Ya memang bisa jadi seperti itu. Tapi justru yang di dalam gereja itulah sebenarnya terhilang. Makanya kita harus menyadari hal itu. Mari kita sadar. Mari kita bertobat sebelum kita terlalu sibuk dengan semua kesibukan rohani, tapi ternyata di mata Tuhan kita hanyalah jiwa-jiwa yang terhilang, yang sedang menyamar. Oke, terima kasih udah nyimak video renungan aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini menjadi teguran dan menjadi berkat untuk kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan ya guys. Jadi kalau kalian merasa diberkati dengan video-video aku di channel ini, kalian boleh subscribe dan share ya guys, agar kita semua diberkati. Dan sekali lagi aku nggak mencari kepopuleran, validasi atau pengakuan orang. Yang aku sampaikan ini adalah murni firman Tuhan yang menegur kita ya guys, dan kita kritis dengan kehidupan kita sendiri, refleksikan kepada diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain, jangan menghakimi yang lain. Jadi kita kembali ke diri kita masing-masing, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau justru kitalah yang menjadi jiwa-jiwa yang terhilang itu sendiri. Kalau kalian suka dengan video aku ini, boleh kok kalian like. Kalau nggak suka ya dislike aja. Terima kasih pada para donatur yang telah mendukung pelayanan Snack Rohani sehingga Snack Rohani terus berbagi berkat renungan firman Tuhan ya guys. Dan juga mohon dukungan doanya untuk membeli peralatan konten serta membuat studio konten dan podcast ya guys. Jika kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan ini, sudah aku sertakan di kolom deskripsi ya guys untuk salurannya ya guys. Silahkan, itu sifatnya sukarela. Kalau kalian ingin berdonasi,
monggo itu terbuka dan sukarela sesuai dengan kerelaan hati. Yang pasti ini bukan karena aku pengen mencari kekayaan atau keuntungan dari setiap video-video aku ya, tetapi untuk mendukung pelayanan channel Snack Rohani, terutama khususnya ini Lunardi Solarius Ministry dalam pelayanan media sosial ini ya guys, atau video-video renungan dan juga pelayanan di lapangan ya guys. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih sudah menonton video renungan ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan menjadi teguran dan berkat untuk kita semua, agar kita sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Ingatlah, jika kalian merasa diberkati dengan video ini, kalian boleh subscribe dan share agar lebih banyak orang yang terberkati. Namun ingat, tujuan saya bukan untuk mencari popularitas atau pengakuan dari orang lain. Semua yang saya sampaikan murni berdasarkan firman Tuhan yang menegur kita, mengajak kita untuk refleksi dan kembali kepadanya. Mari kita renungkan dan evaluasi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau justru kita yang menjadi jiwa-jiwa yang terhilang? Jika kalian merasa terpanggil untuk mendukung pelayanan ini, silahkan cek deskripsi di bawah untuk informasi lebih lanjut. Semuanya bersifat sukarela dan saya sangat menghargai setiap dukungan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Shalom.